Shalom, apa kabar? Baik, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Lama rasanya tidak berjumpa, seakan-akan lama, padahal baru bulan kemarin ya kita Natalan bareng. Puji Tuhan, rasanya rindu sekali untuk bersekutu bersama dengan jemaat yang luar biasa di tempat ini. Yang hari demi hari semakin dibentuk, hari demi hari mengalami progres pertumbuhan yang luar biasa. Tema bulan ini firman yang membawa pada perubahan hidup. Ya, pastinya tidak secara instan langsung berubah seperti film-film Power Rangers atau Spider-Man. Tapi yakinlah Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Dan itu yang mengerjakan kita sampai kita mengalami perubahan hidup. Kita mau bahas perlahan-lahan dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau dalam bahasa Ibrani, firman di sini daubau, speech, pidato, kata-kata. Jadi ucapan seseorang dalam pengertian tertentu sebagai sebagian dari identitas si pembicara yang mempunyai keberadaan sendiri yang nyata. Jadi firman itu adalah kalau dalam sebuah rumah, firman itu kamar belakang. Kamar yang private. Kalau ada tamu, pasti kita akan menyuguhkan di depan, di ruang tamu. Enggak sampai tamu itu nyelonong masuk sampai ke dalam-dalam. Jadi firman ini sebuah rahasia yang kalau itu disampaikan berarti ada hubungan dekat. Dalam bahasa Yunani berarti logos. Pernyataan berdasarkan kenyataan atau pidato yang tersusun secara tepat. Dalam Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi lewat firman jadilah terang, jadilah binatang-binatang, jadilah tumbuhan-tumbuhan. Semua karena firman dari kata Allah yang keluar. Segala ciptaannya Tuhan ini menggambarkan sebagian identitas dari Allah. Jadi enggak ada alasan kita membenci kanan kiri kita, sakit hati kepada kanan kiri kita, karena itu ciptaan Tuhan. Itu sebagian gambaran dari Tuhan sendiri dalam wujud manusia. Firman juga berarti ajaran. Ajaran atau yang diterima dalam Yesaya 29 ayat 24. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Ini firman. Kita masih membahas tentang firman.
bagaimana firman itu, identitas firman itu, pengertian firman itu apa. Kita sama-sama belajar. Kalau dalam perjanjian baru ada 2 yang namanya ajaran atau firman. Yang pertama didaskalia, ya. Ya sedikit belajar, saya juga sedikit belajar. Jadi ajaran dalam perjanjian baru ini ada 2, didaskalia. Istilah ini digunakan lebih cenderung pada ajaran orang Farisi. Kata didaskalia ini. Yang terambil dalam Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Diulang lagi dalam Markus pasal 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran di sini kalau kita baca di Matius 15 pasal 15 secara utuh, di situ ajaran tentang adat istiadat. Yang ini enggak boleh, yang itu enggak boleh. Dulu saya ingat kalau mendirikan rumah itu kudo-kudo ya. Itu dipasang apa? Ya. Itu adat ya, sebagai apa itu? Supaya aman ya, supaya tolak balak. Itu ajaran-ajaran orang Farisi ini enggak boleh. Jadi yang dikatakan, yang diajarkan itu hanya yang lahiria. Berbicara tentang manusianya. Jadi manusia harus begini, harus begitu. Tapi ada ajaran yang kedua namanya didake. Didake ini mencakup baik pekerjaan mengajar maupun isi ajaran itu sendiri. Didake ini mengacu pada ajaran Tuhan Yesus yang Dia nyatakan berasal dari Allah. Dalam Matius 7 ayat 28. Dan setelah Tuhan Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Yang diajarkan Tuhan Yesus bukan tentang semuanya ujungnya manusia, aturan manusia dan manusia. Tapi Tuhan mengajarkan bagaimana manusia itu kembali pada pemiliknya. Kembali mengingat penciptanya. Tuhan Yesus mengajar membawa manusia itu ke setelan pabrik. Saat perangkat apapun itu, komputer, HP, sudah lama dipakai, lama dimasuki software-software, aplikasi-aplikasi, lama-kelamaan hang, nge-lag, kata anak saya yang kecil. Nge-lag ini Pak, nge-lag. Suatu ketika perlu dikembalikan lagi pada setelan awal. Ini tujuan Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada, mati dan bangkit buat kita. Untuk mengembalikan manusia pada rancangan yang semula, serupa dan segambar dengan Allah. Yohanes 7 ayat 16 sampai 17.
Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya Allah Bapa, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi yang diajarkan Tuhan Yesus ini benar-benar dari Bapa. Jadi yang disampaikan ini adalah sebuah identitas Bapa. Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mulai melayani dalam 3,5 tahun itu, diajarkan itu adalah bicara tentang Allah. Dan ini yang mengubahkan kehidupan. Firman ini adalah firman yang hidup. Bukan petuah-petuah. Kalau sekarang itu lagi musim ya, istilah, saya baru tahu nih istilah, mungkin Mbak Lia ini yang lebih tahu. Istilah YOLO dan YONO. Mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin opo itu YOLO, YONO, ya tetangga kita mungkin ya. Muncul istilah itu di anak-anak zaman sekarang. You only live once. Kamu hidup hanya sekali. Istilah ini muncul. Bahkan mungkin seakan-akan menjadi sebuah ajaran. Kamu hidup hanya sekali. Gunakan itu, lek duwe duit ya entekno wis, seneng-seneng. Kamu hidup hanya sekali loh. YOLO ini, YOLO. Tapi ada satu yang namanya YONO ya. Tulisannya YONO. You only need one. Kamu hanya butuh satu. Kalau kita lihat Indonesia ya, katanya ekonominya lagi menurun. Tapi saya rasa Telogo Sewu nggak pernah sepi, benar? Di wisata manapun itu penuh. Duh, cari ini ekonomi sulit. Ini yang namanya YONO. Orang hanya mengambil, sudah saya cukup ke sini. Mereka memilih, cukupku duit gawe nongkrong ning kafe iki. Wis aku milih ini. Kalau kita masuk dalam paham-paham seperti itu, ngikut yang terlihat seakan-akan mungkin baik, tapi itu membawa kita ke dalam keserupaan dengan dunia. Kalau kita mau kembali lagi, kita mau belajar lagi tentang firman, kita harus ngikut ajaran Kristus. Dunia ini bukan tempat kita. Kita sudah disediakan kekekalan di sana. Itu yang kita tuju. Biarlah dunia dengan gemerlapnya ini, ya sudah, tidak menyilaukan kita, tapi semakin membawa kita hari demi hari sungguh-sungguh belajar firman yang hidup itu. Sesudah hari Pentakosta, mulailah rumusan ajaran kekristenan ya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42.
ajaran ini mulai berkembang. Dari Tuhan Yesus diajarkan oleh para rasul dalam persekutuan-persekutuan. Tadi kalau saya lihat pengumuman ada komsel, kaum pria, kaum wanita. Yang diajarkan di situ harus ajaran Kristus. Saat ini enggak sedikit yang berkembang di gereja, banyak tersisipi oleh motivasi-motivasi yang dalam tanda kutip seakan baik. Sebaik apapun motivasi, itu hanya dibangun oleh manusia. Merubah hanya mungkin tempo sekejap mata. Tapi kalau kita mau mengalami perubahan hidup yang kekal, firman yang hidup ini harus kita gumuli setiap hari. Mengapa harus firman? Mungkin bertanya kita ya. Mengapa harus firman? Sesudah Pentakosta, next. Nah ini. Mengapa harus firman? Ditulis 2 kali di Matius 4 ayat 4. Nah, pasalnya sama, ayatnya sama. Sama juga di Lukas pasal 4 ayat 4. Ini sama persis kata-kata Tuhan Yesus. Kata-kata Tuhan Yesus ini keluar dari mulut Tuhan Yesus saat dia dicobai oleh iblis. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup di sini, ini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya zoe. Beda dengan hidup bios. Bios ini ada di binatang. Jadi binatang itu ada tubuh, ada jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya binatang itu bisa dilatih, bisa nurut, bisa mengikuti, karena dia punya pikiran. Dia bisa sedih meneteskan air mata. Pernah lihat anjingnya sedih? Punya perasaan. Tapi yang dia tidak punya itu roh. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Zoe ini hidup, ada rohnya. Yang dikatakan Tuhan Yesus itu enggak mengambil dari kata-katanya sendiri. Tapi dia ambil dari kitab Taurat. Di Ulangan 8 ayat 3c. Jadi Tuhan Yesus itu pelayanan juga enggak tanpa dasar yang dia sampaikan. Dia juga belajar Septuaginta waktu itu. Perjanjian Lama. Ada Torah, Zabur, itu Mazmur, Amsal, dan kitab nabi-nabi. Di tradisi Yahudi, anak sekolah minggu itu, dulu anak sekolah minggu ya, kalau orang bertanya, kita tahu kisah Tuhan Yesus itu di umur berapa aja? 12 tahun, ya betul ya. Saat Tuhan Yesus di bait suci,
sama 30 tahun mulai pelayanan. Lah umur 13 sampai 29 ini Tuhan Yesus di mana? Nah ini, Tuhan Yesus masuk dalam tradisi Yahudi. Belajar Taurat, belajar tentang itu. Karena Tuhan Yesus sudah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini yang harus kita ikuti. Apakah Tuhan Yesus enggak mengerti? Tahu Tuhan itu Tuhan dan Allah. Tapi dia sudah mengambil dirinya sebagai hamba. Dia harus taat proses sebagai manusia. Sehingga apa yang diucapkan saat dicobai oleh iblis, itu semua berasal dari firman yang hidup. Sehingga enggak ada yang bisa dibantah oleh iblis, karena bukan kata-kata motivasi yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Hidup ini penting. Zoe, hidup dalam roh. Kehidupan roh ini penting. Kenapa kok manusia itu ada Zoe? Kita mau lihat asal dari kehidupan di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas manusia ini langsung dari A1. Dari Allah Bapa. Dan ini yang membedakan. Roh Allah yang ditaruh kepada manusia. Ini yang harus hidup. Sehingga dalam Daniel 5 ayat 23c, dan tidak Tuanku yang muliakan Allah, yang menggenggam nafas atau Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Di Daniel ini diceritakan bahwa sang raja ini ngumpulkan hartanya, membangun berhala, memujanya, meninggikannya, diingatkan sama Daniel. Bukan yang seperti Tuanku lakukan, menyembah Allah yang tidak hidup. Berhala-berhala itu tidak hidup. Tapi aku menyembah Allahku yang hidup. Yang dilakukan Daniel, masuk dalam kamarnya setiap hari. Dia berdoa pada Allahnya yang hidup. Karena ini kebutuhan kita. Firman Allah itu yang mengatur hidup kita. Ini manual book kalau dalam perangkat atau alat-alat pasti didampingi oleh buku panduan. Menggunakannya bagaimana. Tapi seringkali kalau kita tahu ya, wis beli kipas angin, di situ ada manual booknya. Tapi mergo wis biasa, lagi kipas angin wis kari nyolok, metek wis mari gitu ya. Padahal di situ juga ada dijelaskan aturannya harus seperti apa. Sama manusia diberi nafas hidup oleh Tuhan Allah, juga ada manual booknya, yaitu firman Allah. Saya nggak bawa Alkitab ya, jadi saya angkat ini aja. Di dalamnya ada Alkitabnya.
Jadi Alkitab itu panduan hidup kita. Sudah deh, nggak bisa ditawar-tawar. Semuanya itu ada dalam Alkitab. Nanti di ibadah yang kedua saya akan menjelaskan bahwa hidup kita ini semuanya diatur oleh Tuhan. Saya kasih bocoran aja untuk yang kedua nanti itu. Tuhan itu sudah tahu kita mau jadi apa nanti. Tuhan sudah menentukan orang-orang yang dipilihnya untuk dikuduskannya dan untuk berproses dengannya. Tapi pilihan manusia juga ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus dialami. Jadi nggak bisa berbuat seenaknya manusia. Ada rule-nya, ada panduannya. Kembali lagi dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu yang menerangi jalan kita. Pelita di sini bahasa Ibrani nir, bahasa Arabnya nur. Cahaya. Firman itu bukan cahaya sentolop. Tahu sentolop? Senter. Kalau senter itu ada ya sekarang yang senter model sokle ya. Jarak jauh gitu kelihatan ya. Firman itu enggak seperti itu. Firman itu pelita. Tahu kayak oblek, tahu ya. Kecil. Karena maunya Tuhan itu seperti itu. Tuhan masih merahasiakan ujung hidup kita, dirahasiakan sama Tuhan. Maunya Tuhan itu tiap langkah kita itu diterangi selangkah demi selangkah. Dan ini kerja firman Tuhan. Pelita bagi kakiku. Jadi selangkah ketok ono jeglongan ngalih pinggire. Oh aman jalan. Selangkah demi selangkah. Ini bicara tentang apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau kasih-Nya itu dirasakan di setiap langkah hidup kita. Sehingga kita ini ketergantungan akan kasih-Nya. Firman-Nya itu kerjanya seperti itu. Tiap buka mata sudah dituntun sama Tuhan. Pilihan dihadapkan. Mau mandi gosok gigi, atau mau buka status IG. Sudah ditentukan, sudah diberikan pilihan pada kita. Mau scroll HP sampai jam 9 atau cepat-cepat mandi dan beraktivitas. Kalau kita mau merenungkan, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Masih ingat lagu ini? Apakah ini kita nyanyikan setiap hari? Ku sembah Kau Allah Maha
Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Setiap hari harusnya ini kita nyanyikan dan kita lakukan. Sebelum mengawali aktivitas hari itu, saat pagi hari, ku datang Tuhan. Saat pagi hari, ku sembah Kau, maka firman itu akan mengerjakan setiap kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 1 dan 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan yang kita ambil itu ditentukan dari setiap pemahaman atau aturan yang tertanam dalam hidup kita. Kalau aturan yang tertanam dalam hidup kita adalah firman yang hidup, maka jalan kita ada di jalan orang benar. Segala pilihan kita adalah pilihan yang benar dan tidak membawa kita dalam kebinasaan. Saya mengambil contoh cerita dalam Kisah Para Rasul 26. Di situ dihadapkan Paulus di sidang. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul pasal 26. Ayat 2 mulai. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Ayat 5 loncat. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi Paulus ini orang yang paling taat di antara orang-orang Farisi. Sebenarnya kalau debat agama, debat adat istiadat, nggak ada yang bisa mengalahkan Paulus. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan penuh kuasa dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, ayat 12. Tiba-tiba, ya Raja Agripa,
Pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26, ada perubahan hidup. Yang awalnya belajar tentang Taurat hanya pakai otak, hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas kepandaian saja. Paulus akhirnya ditangkap oleh firman yang hidup. Dan firman hidup ini yang mengubahkan hidup Paulus. Segala penghargaan, mungkin saat itu kalau ada sekolah Alkitab, Paulus ini sudah MTH, doktor, sudah katam istilahnya tentang Taurat. Tapi dia anggap sia-sia setelah dia bertemu firman yang hidup. Firman inilah yang membawa perubahan hidup seseorang. Mungkin kita ada yang merenungkan firman siang dan malam, ada yang baru buka Alkitab hari Minggu saja, kalau bawa dan kalau pendetanya ngajak membaca. Ya. Lek gak yo, lewat renungan harian ya. Bersyukur gereja ini setiap hari dibagikan renungan harian. Bacalah, pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu. Berubah itu enggak enak. Kadang harus menderita. Saya 7 hari yang lalu ketelusupan. Ini jari saya ini. Waktu membersihkan ikan mujair, duri yang di punggung itu, sirip yang di punggung itu nancep masuk sini. Sehingga saya memutuskan sudah diangkat aja dok kukunya. Saya beberapa kali, 2 kali angkat kuku karena cantengan ya. Kalau karena cantengan itu enggak seberapa sakit, karena memang kukunya rusak dan infeksi. Tapi ini kuku baru, kuku yang masih bagus, harus diangkat. Sakitnya minta ampun. Saya baru nyadari, iki toh Tuhan, mungkin bisa tak ceritakan jadi ilustrasi ini di khotbah di Duren Sewu. Kalau kehidupan kita baik-baik saja, kita mau berubah menjadi hidup yang mengikuti firman yang hidup, itu rasanya kadang sakit sekali. Minggu wayai healing, minggu wayai istirahat, tapi harus pagi-pagi benar berangkat ke gereja. Ya tadi saya bangun 3:30 ya. Saya mandi-mandi, sudah prepare gitu ya. Dan tidak ada perubahan, setiap hari saya bangun 3:30 karena perjalanan dari
Pandaan ke Surabaya mulai jam 5. Sama kayak kuku itu tadi. Kuku yang nyaman, kuku yang sehat, harus berganti kuku yang baru. Prosesnya itu enggak mudah dan enggak baik-baik saja. Pasti ada tantangan, ditolak oleh teman kerja, dikucilkan, wah kon niku sok rohani, ngene ae gak gelem. Biyen rokokan, saiki gak gelem rokokan. Wah, berat, ya, sakit rasanya. Tapi kalau kita mau ngikut ajaran yang benar, ajaran Tuhan, kita berjalan di jalan yang benar, maka percayalah bahwa hidup kita akan diatur oleh Tuhan. Sudah deh. Yang terakhir, dahulu posisi kita, Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ini kita yang dahulu ya. Mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tapi kita dengan salib Kristus, posisi sekarang kita ada di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bisa hidup di dalamnya karena ada firman yang mengerjakan setiap kehidupan kita. Pegang firman itu, pegang manual book itu. Renungkan siang dan malam, maka engkau akan ada perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu enggak baik-baik saja, pasti sakit, lorone minta ampun. Rasanya enggak enak,